Ya, kenapa teman-teman harus paham terkait nilai pelanggan? Ya, karena dengan memahami hubungan nilai pelanggan ini akan memberikan keunggulan bersaing dalam strategi bisnis. Ya, supaya menangkan persaingan sebenarnya. Nilai pelanggan itu harus dipahami ya, supaya perusahaan atau bisnis itu bisa memenangkan persaingan. Oke, jadi nilai pelanggan tadi ya sudah dijelaskan. Nilai yang dirasakan oleh pelanggan berdasarkan manfaat yang mereka terima dikurangi biaya yang mereka keluarkan ya. Mungkin biayanya mungkin mahal tadi ya, tapi nilai yang mereka dapatkan harusnya kualitasnya bagus misalnya. Jadi semakin yang sesuai ya manfaat yang mereka terima dikurangi biaya misalnya. Jadi mereka merasakan manfaat ya dari barang tadi ya sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Ya, persepsi manfaat itu bisa dilihat seperti kualitas, pengalaman, kepuasan emosional, kenyamanan, ya status ataupun citra. Selanjutnya, ya nilai ini ya digunakan untuk apa? Yaitu untuk keunggulan bersaing. Jadi keunggulan bersaing itu apa? Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan nilai lebih yang dirasakan pelanggan dibandingkan para pesaingnya. Ya, bagaimana suatu perusahaan itu mampu untuk menghasilkan nilai yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya, tidak cukup sekedar lebih murah, tetapi bisa lebih baik dalam aspek kinerja, kualitas pelayanan atau pengalaman. Memang kita bisa membuat harga murah ya, tapi diiringi dengan kualitas yang bagus ya. Barangnya murah tapi berkualitas itu adalah salah satu bentuk keunggulan bersaing. Oke, jadi ada teori-teori pemasaran yang mungkin bisa diterapkan untuk keunggulan bersaing ini. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan nilai pelanggan dan keunggulan bersaing. Jadi seperti apa hubungannya? Yang pertama, pelanggan memilih produk dan layanan bukan hanya berdasarkan harga, tetapi berdasarkan keseluruhan nilai gitu ya. Kalaupun harga saja ya harga murah tapi kualitasnya jelek ya tentu saja tidak mendapatkan kepuasan ya, ataupun tidak bisa memenangkan persaingan. Jadi pelanggan itu memilih produk dan layanan yang bisa dilihat dari keunggulan keseluruhan nilainya ya, baik itu dari segi harga yang murah, kualitas yang bagus ya, dan eh, seperti itu ya. Nilai-nilai itu harus diambil berdasarkan keseluruhannya. Jadi tidak hanya satu komponen saja. Yang kedua, hubungannya perusahaan yang mampu mengidentifikasi sumber-sumber nilai pelanggan dan mengaktifkan ataupun mengoptimalkan sumber-sumber tersebut akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang hanya fokus pada satu aspek saja. Jadi hubungannya adalah bagaimana suatu perusahaan itu mampu mengaktifkan ya, mengoptimalkan sumber-sumber yang mereka miliki. Selanjutnya bisa dilihat dari nilai pelanggan yang superior ya, membuat loyalitas pelanggan, reputasinya, word of mouth positif dan marginnya lebih tinggi. Jadi keuntungannya mungkin bisa lebih tinggi ya, loyalitasnya juga sangat meningkat dan terjadi word of mouth ya yang positif. Pemasaran dari mulut ke mulut ya misalnya tadi sebelum minggu lalu kita bahas bagaimana suatu pelanggan yang loyal bisa memasarkan produk itu secara sukarela sehingga menghasilkan komentar ya ataupun hal-hal yang positif ya, semakin memasarkan produk kita makin dikenal orang dan pendapatan makin meningkat ya. Jadi itu hubungan-hubungan nilai pelanggan dan keunggulan bersaing. Oke, kalau teman-teman sudah paham ya, setidaknya bagaimana hubungan dari nilai pelanggan itu, tentu kita perlu mengetahui sumber dari nilai pelanggan ya, untuk keunggulan bersaing itu seperti apa. Sumber nilai pelanggan itu ada beberapa komponen. Ya, komponen pertama melalui produk dan nilai jasa, itu bisa dilihat manfaatnya dari produk dan jasa tersebut ya, atau apa yang ditawarkan dari produk dan jasa itu bermanfaat. Nah, selanjutnya proses.
bisa dilihat dari kecepatan, efisiensi, kemudahan, kenyamanan dalam interaksi dan transaksi pelanggan. Yang ketiga ada sumber daya manusia, bisa dilihat dari keterampilan, keramahan, kompetensi, profesionalisme, kepercayaan staf yang berinteraksi dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada di bukti fisik, yaitu semua elemen fisik yang terlihat oleh pelanggan yang membuktikan kualitas dan kredibilitas fasilitas kemasan, lingkungan fisik, tampilan, material, bukti visual lainnya. Oke, maka kita akan bahas satu persatu nilai-nilai tersebut ya. Yang pertama, nilai produk dan jasa. Nilai produk dan jasa itu bisa dilihat dari nilai fungsinya, ya, fungsi ataupun kinerjanya. Seberapa produk atau layanan memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, ya. Yang kedua, dilihat dari nilai tambahan atau fitur tambahan, ya, seperti servis tambahan, garansi, dukungan jual, personalisasi. Yang ketiga, nilai estetika, merek atau citra, ya, bisa dilihat dari desain brandingnya, ya. Yang keempat, nilai inovasi, kemampuan menyediakan fitur baru, teknologi lebih baik, keunikan dibandingkan produk pesaing. Ini adalah nilai-nilai ya, produk dan jasa. Jadi bentuk-bentuk nilai produk dan jasa itu bisa dilihat dari fungsinya, tambahan fiturnya, estetikanya, dan inovasinya. Contohnya sebuah HP ataupun smartphone dengan kamera yang unggul, baterai tahan lama, dan sistem operasi yang diupdate secara rutin, ya. Tentu produk ini mempunyai nilai kinerja dan keandalan yang tinggi gitu ya. Itulah yang dimiliki oleh produk ini, ya, produk smartphone tersebut. Kalau dari segi layanan ya, misalnya ada layanan cloud storage ya, yang penyimpanan yang menyediakan backup otomatis, keamanan enkripsi yang kuat dan dukungan teknis 24 jam ya dalam seminggu. Ya. Jadi ada pelayanan penyimpanan ataupun backup data ya, keamanan enkripsi yang memiliki keamanan enkripsi yang kuat dan dukungan teknis. Jika terjadi masalah itu mereka langsung bisa ya merespon 24 jam dalam seminggu. Ini bisa dimasuk ya masuk ke dalam nilai jasa tambahan dan inovasi. Oke, jadi ini adalah nilai-nilai yang berasal dari produk dan jasa. Oke, selanjutnya nilai proses. Jadi nilai proses itu adalah kemudahan akses bagaimana pelanggan bisa mengakses produk atau layanan baik itu online ataupun offline. Nilai proses itu bisa juga dilihat dari kecepatan layanan, yaitu waktu tunggu, pengiriman, respon ya, respon dari customer service-nya. Yang ketiga bisa dilihat dari kemudahan transaksi ya, interface yang sederhana, pembayaran fleksibel, prosedur yang jelas. Yang keempat, konsistensi dan kehandalan proses. Jadi nilai-nilai ini biasanya teman-teman bisa lihat ya, bagaimana aksesnya ya, kecepatan layanan, kemudahan transaksi ya, konsistensi dan kehandalan. Kalau di logistik mungkin lebih banyak di nilai proses ini ya. Kalau teman-teman bergerak di bidang logistik ya tentu manfaat yang lebih sumber yang mungkin sumber nilainya adalah sumber nilai proses gitu ya, yang mungkin banyak diterapkan. Oke, contohnya e-commerce yang menyediakan checkout satu klik, banyak opsi pembayaran, pengiriman cepat. Ya, itu yang memanfaatkan nilai proses. Kalau di contoh selanjutnya mungkin di rumah sakit ya, rumah sakit yang memiliki alur pendaftaran pasien yang efisien, sedikit antrian, informasi prosedurnya jelas. Ya, jadi alur pendaftarannya sangat efisien, misalnya tata letaknya ya, mulai dari pendaftaran ya, dan sampai kepada pembayaran dan seterusnya ya, pengambilan obat itu bisa alurnya efisien ya. Sedikit antrian bisa saja rumah sakit itu menerapkan sistem online ataupun antrian secara online dan nanti akan dibantu ya jika sudah ada jadwalnya ya mereka bisa langsung datang ke rumah sakit tersebut.
Jadi itu salah satu bentuk proses ya, bagaimana prosesnya cepat ya, ataupun prosesnya mudah ya. Itu salah satu bentuk yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya nilai STM. Ya, nilai SDM itu merupakan sumber nilai ya yang berasal dari eh, sumber daya manusia yang ada gitu ya, yang ada dalam perusahaan tersebut. Apakah itu karyawan ataupun stafnya ya. Jadi ada nilai-nilai SDM yang mungkin ya bisa diterapkan ya. Nilai SDM itu terdiri dari apa saja ya, profesionalisme dan kompetensi staf, keahlian teknis, pengetahuan produk, kemampuan menyelesaikan masalah ya. Jadi stafnya cukup ahli ya di bidang tersebut. Misalnya terjadi kerusakan ya, stafnya bisa langsung memperbaiki ya. Dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin eh, dikomplain ya ataupun dijelaskan ya ataupun yang berasal dari produk tersebut. Jadi karyawan-karyawan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan oleh pelanggan. Oke, nilai kedua contohnya sikap dan keramahan. Jadi stafnya yang ramah, komunikatif dan empatik ya. Jadi mereka peduli dengan kita ya, mereka ramah, senyum nah ya saat kita datang ataupun melayani gitu ya. Dan komunikasinya bagus ya. Itu salah satu sikap ataupun nilai yang bisa dirasakan dari sikap dan keramahan tadi. Yang ketiga, kepercayaan dan integritas, itu melalui keamanan data, kejujuran, janji dipenuhi. Ya. Yang keempat, keahlian interpersonal dan personalisasi, mengenali pelanggan, ya, sesuai dengan layanan yang mereka butuhkan. Contohnya nilai STM itu bisa dilihat dari sales dan layanan pelanggan yang mampu menjelaskan spesifikasi produk dengan jelas, sekaligus memahami kebutuhan spesifik pelanggan. Ya, mereka bisa menjelaskan produk ini seperti apa ya, kelebihannya, kekurangannya, bagaimana cara kerjanya ya, dan apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh pelanggan tadi bisa mereka pahami. Selanjutnya, contohnya staf hotel yang mengenal nama pelanggan kembali, melayani preferensi mereka, memberikan sentuhan personal. Jadi jika ada staf hotel yang mungkin pernah kita uh, menikmati ataupun melakukan ya pemesanan di hotel tersebut dan kita melakukan pemesanan kembali dan mereka tetap ingat dengan kita ya. Nah, apalagi nama kita ya mereka ingat ya salah satu bentuk hal yang mungkin dianggap bisa memberikan sentuhan secara personal ya. Jadi kita merasa kita dihargai ya. Ya kita merasa kita di dekat ya, dekat secara personal. Itu salah satu bentuk contoh-contoh nilai dari STM. Oke, selanjutnya ada nilai bukti fisik. Nilai bukti fisik itu adalah nilai yang bisa dilihat ya sebenarnya ya, yang bisa dirasakan secara fisik gitu ya. Nilai itu apa saja? Yaitu lingkungan fisik dan ataupun fasilitas. Ya, baik itu kebersihan ya, layoutnya, desain interior ataupun outdoor, kenyamanan ruangan ya, itu bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati gitu ya. Kalau dalam produk ya bisa saja kemasan dan desain produk ya, packagingnya menarik dan fungsional, kualitas materialnya bagus ya. Selanjutnya penampilan merek ya, seperti logo, identitas visual, tempat usaha, gambar iklannya ya, dan nilai selanjut dari bukti fisik ini media bukti lainnya ya, seperti testimoni, review pelanggan, penghargaan ya, ataupun sertifikasi. Jadi produk-produk ataupun layanan yang kita tawarkan itu sudah di review oleh pelanggan ya, ada penghargaannya misalnya ya dari presiden, misalnya ada fotonya, ada sertifikasinya, itu semakin bisa menjadi nilai bukti fisik gitu ya bagi produk dan jasa. Oke, contohnya nilai bukti fisik itu bisa dilihat dari
restoran yang dengan desain interior yang menarik, pencahayaan yang nyaman, dekorasinya yang menarik ya, dan bersih gitu ya. Dan kedua, kalau dari segi ini ya, secara website ya, yang tadi kita bicara offline, secara online-nya website yang profesional, cepat dimuat, memiliki sertifikat keamanan, testimonialnya bagus ya, dan rating pelanggannya bagus ya. Itu salah satu bentuk bukti fisik ya, bukti fisik nilai terkait nilai. Oke, jadi nilai bukti fisik ini ya bisa juga ya seperti rating toko gitu ya, rating toko di Gojek ya, GoFood ya, itu bisa dilihat rating tempat makannya ya ataupun rating dari restoran tersebut. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk yang bisa dilihat ada bukti fisiknya. Oke, selanjutnya bagaimana menggunakan sumber nilai itu untuk mencapai keunggulan bersaing? Ada beberapa hal yang dilakukan. Ya, yang pertama identifikasi nilai yang penting bagi segmen pelanggan. Jadi kita harus melakukan riset ya, riset dulu apa yang paling penting, apakah harga, apakah kualitas, apakah proses ya, apakah yang dibutuhkan oleh konsumen itu nilai bukti fisik misalnya ya, atau nilai SDM ya. Jadi tidak semua pelanggan menghargai aspek yang sama, ada yang lebih mengutamakan harga, ada yang pengalaman, ada yang kualitas misalnya. Jadi kita harus identifikasi dulu nilai yang penting bagi segmen pelanggan kita. Yang kedua, membedakan diri di area yang kompetitor kurang kuat. Ya, jika banyak pesaing yang kuat dinilai produk, maka kita lihat di area kompetitor itu yang mungkin kurang kuat di bagian mana. Ya, mungkin bisa lebih fokus ke proses dan STM atau sebaliknya. Jadi jika kita ada di lingkungan ya, lingkungan kompetitor ya, pesaingnya banyak ya, namun kita harus membedakan diri kita dengan kompetitor itu. Mungkin mereka punya nilai di bagian produk ya, kita berikan nilai di bagian STM ya, ataupun di bagian proses, sehingga kita bisa mencapai keunggulan bersaing. Oke, yang ketiga, dengan mengintegrasikan nilai dalam strategi CRM. Jadi CRM itu bukan hanya tentang teknologi, tapi juga bagaimana organisasi menjelaskan seluruh elemen, baik itu produk, layanan, staf, bukti fisik, proses ya, untuk menghasilkan pengalaman yang konsisten dan unggul. Oke, yang keempat, fokus pada nilai tambah dan pengalaman. Pengalaman pelanggan ya menjadi pembeda besar dari banyak industri. Proses dan bukti fisik sangat terkait dengan pengalaman tersebut. Yang kelima, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Jadi kita perlu feedback pelanggan ya, metrik seperti kepuasan, loyalitas ya, net promoter, ya skor, waktu respon, waktu antar produk yang dikirim dan sebagainya. Jadi kita lakukan pemantauan ya, kita lakukan feedback ya, dan kita melakukan perbaikan berkelanjutan. Oke, jadi perusahaan yang menang di masa depan adalah perusahaan yang benar-benar memahami pelanggannya ya saat ini. Jadi kalau kita bisa memahami pelanggan kita saat ini, maka di masa depan kita bisa memenangkan ya persaingan. Oke, strategi sumber nilai kompetitif ya. Itu ada pada fokus inovasi produk, meningkatkan pelayanan pelanggan melalui pelatihan SDM, kembangkan diferensiasi produk yang unik dan menarik, memanfaatkan bukti fisik untuk membangun kepercayaan, tingkatkan proses operasional untuk efisiensi dan efektivitas, kumpulkan umpan balik, gunakan teknologi untuk meningkatkan interaksi, ciptakan program loyalitas, ya, kembangkan analisis data untuk memahami kebutuhan pelanggan, dan fokus pada nilai sosial untuk menarik segmen pasar baru. Oke, jadi banyak ya sebenarnya strategi sumber nilai kompetitif ya supaya kita bisa kompetitif ya, bisa memenangkan persaingan. Tentu perlu strategi-strategi yang mungkin bisa digunakan.
Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya, karena teori kita cukup banyak dan mungkin di sela-sela materi ya kita coba diskusi. Oke, jadi ada contoh kasus ya, Gojek. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya platform ini ataupun bisnis ini ya, ataupun pernah menggunakan ataupun yang berlangganan ya. Jadi Gojek berkembang dari layanan ojek online menjadi super aplikasi dengan layanan pesan antar makanan, GoFood ya, pembayaran GoPay, logistik GoSend, dan hingga jasa kebersihan. Ya, keunggulannya ada pada proses layanan yang cepat, mudah, dan praktis ya. Fokus nilainya di sini adalah nilai proses, kemudahan akses aplikasi, efisiensi, kecepatan misalnya. Jadi ada pertanyaan diskusi bagi teman-teman. Jadi silakan jika ada yang bisa bantu menjawab ya. Namanya akan saya catat untuk keaktifan di minggu ini. Oke, pertanyaan diskusi yang pertama ya. Mengapa kemudahan proses menjadi sumber nilai penting bagi pengguna Gojek? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Oke, Putia ya, silakan Putia. Mengapa kemudahan proses menjadi sumber nilai penting bagi pengguna Gojek? Karena dengan kita menggunakan Gojek, kita lebih efisiensi waktu, Pak. Pengguna tidak perlu keluar ke rumah, antri, atau berpindah tempat untuk mendapatkan makanan, transportasi, atau layanan lain yang tersedia di Gojek. Dan juga menggunakan Gojek ini praktis, sederhana, cukup dengan menggunakan aplikasi semua kebutuhan seperti makanan, mengirim barang, transportasi, atau bayar tagihan bisa terpenuhi. Dan juga dengan menggunakan Gojek ini, aksesnya lebih cepat dan juga memberikan rasa nyaman, aman, dan juga kepercayaan. Seperti itu, Pak. Dengan adanya Gojek ini, proses pemenuhan kebutuhan pelanggan jadi lebih cepat dibandingkan harus membeli secara offline. Oke, terima kasih ya Putia. Ya, jawabannya cukup detail ya, cukup detail terkait hal ini. Jadi mengapa kemudahan proses menjadi sumber nilai penting ya tadi ya sudah disampaikan ya karena seseorang ya kebutuhan pelanggan itu ingin sesuatu yang mudah aksesnya ya, efisiensi dan kecepatan ya karena mungkin tidak semua orang yang eh, mempunyai waktu ya ataupun ada yang bekerja lembur dan sebagainya. Jadi mereka butuh sesuatu yang cepat misalnya ya. Mungkin butuh makanan cepat, mereka tidak bisa keluar rumah, mereka bisa menggunakan aplikasi ini dan gampang ya untuk menggunakannya tadi ya. Hanya dengan menggunakan smartphone ya bisa kita lakukan tanpa mereka antri ya, melakukan antri ataupun menghabiskan waktu di luar sana ya ke toko offline-nya misalnya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih Putih ya. Oke, yang pertanyaan kedua. Saya, Pak. Oke, safety ya, silahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua itu bagaimana Gojek menjaga pengalaman pelanggan agar tetap unggul dibanding Grab atau pesaing lainnya. Nah, itu untuk menjaga pengalaman pelanggan dengan beberapa strategi, yaitu inovasi layanan berkelanjutan, itu kayak selalu memperluas fiturnya, misalnya dari transportasi, pembayaran, hingga kebutuhan sehari-harinya. Dan juga semua kebutuhan ada di dalam satu aplikasi seperti GoFood, GoPay, GoSend, dan lain-lainnya. Sehingga pelanggan itu merasa lebih praktis. Dan juga kualitas pelayanannya itu memberikan pelatihan dan bagi driver atau untuk pelayanannya itu supaya tetap ramah dan profesional. Serta teknologi dan data analytics-nya itu untuk memanfaatkan data supaya bisa untuk layanan promo dan rekomendasinya itu sesuai dengan preferensi pengguna dan juga bisa menyesuaikan layanan dengan budaya yang serta aturan di Indonesia itu sehingga lebih relevan dibanding pesaing lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya safety. Oke, jadi bagaimana Gojek menjaga pengalaman pelanggan ya agar tetap unggul? Ya mungkin tadi ya memberikan pelatihan ya kepada drivernya mungkin supaya lebih
pelayanan yang lebih prima ya, ataupun menjaga pengalaman pelanggan dari fitur-fiturnya yang semakin luas ya. Mungkin dibandingkan pesaingnya yang mungkin tidak terlalu banyak fitur-fitur yang ada ya. Sedangkan Gojek ini mereka memiliki memperluas ya fitur-fitur yang mereka punya ya dalam satu aplikasi. Itu salah satu bentuk mereka menjaga pengalaman pelanggan ya. Jadi kalau pengalaman pelanggan itu ya bagaimana cara menjaganya ya tambahannya mungkin dengan konsisten ya. Ya kita tadi pelajari bahwa konsistensi itu juga perlu mungkin ya dari segi tadi ya pelayanan yang konsisten ya, pelayanan dari drivernya ya, itu kan harus dilatih ya supaya mendapatkan konsistensi pengalaman pelanggan. Biasanya mereka memberikan promo ya, ataupun promo-promo itu dinikmati oleh pelanggan ya. Mereka konsisten memberikan promo dalam bentuk voucher ya, ataupun dalam bentuk potongan ya harga. Oke, jadi bisa teman-teman pahami nilai-nilai pelanggan itu berasal dari sumber-sumber ya, apakah itu proses, apakah itu kualitas ataupun SDM-nya ya, sumber yang tapi pada kasus Gojek ini mungkin nilai yang bisa dirasakan oleh pelanggan adalah nilai proses karena dalam proses itu termasuk dalamnya itu adalah fitur-fitur ya, kecepatan ataupun efisiensi ya, itu bisa dikatakan nilai proses yang dijual ataupun yang diberikan oleh Gojek. Mereka mungkin paham ya. Nah, kalau di kota-kota kebutuhan segmentasinya bagaimana misalnya ya, segmentasi pasar yang ada di kota misalnya orang-orangnya sibuk bekerja ya, kemacetan dan sebagainya. Itu menjadi hal kenapa Gojek itu memberikan ya layanan yang bisa yang menciptakan nilai pelanggan ya secara proses. Karena mereka melihat proses itu yang dibutuhkan oleh orang-orang ya di kota-kota itu adalah nilai proses. Tapi apakah Gojek ada di kampung ya? Sepertinya tidak ada ya kalau di kampung-kampung, di pedesaan terpencil ya. Sepertinya tidak ada karena bukan itu yang dibutuhkan oleh pasarnya. Tapi kalau untuk ini ya berarti yang dibutuhkan di kota itu seperti apa? Itulah yang diberikan oleh Gojek misalnya ya dalam kasus pengiriman barang secara logistik ya ada fitur Gosen ya. Kenapa ini ada ya? Mungkin orang-orang ingin lebih gampang untuk mengirim barang gitu tanpa harus pergi ke eh, jasa pengiriman ya. Mereka tidak perlu ngantar ke tempat pengiriman tentu harus dan dengan aplikasi ataupun dengan menggunakan smartphone ya mereka langsung bisa memesan ya jasa logistik dan datang ke rumah ya untuk mengirim barang. Itulah yang salah satu bentuk hal-hal yang dilakukan oleh Gojek untuk berinovasi ya. Mereka menjaga pengalaman pelanggan ya agar tetap unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya dengan fitur-fitur yang mereka tingkatkan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada dua ya, Putia dan Safety di hari ini. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi ataupun memberikan tambahan masukan ya. Oke, oke tidak ada ya. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut dulu